Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV di manapun anda berada untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk hari ini atau untuk malam hari ini kita bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Di episode ke-36 kita akan membahas satu judul yang kita beri judul yaitu KO. Ini seperti apa? Apakah kita kalah dalam hal ini? Karena baru mulai ya, tapi udah kalah. Tapi nanti kita akan bahas bersama guru kita lebih kurang selama 1 jam ke depan. Apa yang akan kita bahas nanti antum simak dari awal sampai akhir insya Allah. Akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada tentunya orang-orang yang istiqamah di atas sunnah dan jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan. Kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita akan membahas sebuah judul KO Ustaz. Apakah kita KO atau kalah atau seperti apa? Tapi ini merupakan singkatan dari kontaminasi otak. Ini seperti apa nanti kita akan bahas bersama Ustaz lebih kurang selama 1 jam ke depan. Mungkin di awal kita akan ingin tahu dari antum Ustadz, karena banyak sekali di perkara syariat atau perkara agama kita ini kita mendengar kata-kata yang tidak masuk akal Ustadz, atau sedikit-sedikit ini tidak masuk akal, ini tidak bisa dicerna oleh akal. Ini yang sering kita dengar dari kebanyakan kaum muslimin, khususnya generasi saat atau sekarang ini Ustadz. Apakah memang di perkara din ini atau perkara agama ini semua serba masuk akal atau ada yang tidak masuk akal Ustaz? Ini fadal Ustaz. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat podcast ya. Nah, yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita dengan berdiskusi, berbagi dalam persoalan agama dengan sebuah tema KO ya. Kita kalau menyebut kata KO itu ingat ring dan tinju gitu ya. Tapi sekarang kita bicara seputar kontaminasi otak atau otak yang terkontaminasi. Dan ini memang menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas agar kita tahu nanti posisi akal itu ada di mana ketika kita beragama. Apakah semua dalam persoalan agama itu harus sesuatu yang merupakan masuk akal, atau apakah akal harus mendominasi dalam persoalan agama? Ini seputaran ini nanti yang akan menjadi kajian kita. Saya ingat sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi atau lau kana ad-dinu bil-aqli lakana mashu asfal al-khuffaini aula min a'laha." Kalaulah seandainya agama ini semata-mata berdasarkan akal, berdasarkan logika, niscaya menyapu atau mengusap di bawah sepatu itu akan lebih diutamakan daripada mengusap yang bagian atasnya. Kan ada bab mashul khuffain dalam kajian fikih itu. Boleh kita tidak buka sepatu kita saat berwudu, tapi cukup disapu atau diusap saja sepatu itu. Tapi yang diusap adalah bagian atasnya. Kalau dibawa kepada akal,
tentu yang harus diusap adalah bagian bawah. Bawah yang Karena bawah yang menyentuh tanah, menyentuh debu, menyentuh yang barangkali ada kotor-kotornya. Tapi yang diusap adalah yang bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya lah agama ini berdasarkan kepada akal semata, yang akan lebih utama itu justru yang bagian bawahnya untuk diusap, bukan bagian atas. Ini menggambarkan bahwa dalam persoalan agama memang tidak akan selalu kita ukur melalui akal. Dan jangan pula nanti disalahpahami, bukan berarti ini adalah mengatakan bahwa akal tidak penting, tidak. Tetapi akal harus tunduk kepada syariat. Kalau dikatakan nanti ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal, akal siapa gitu kan? Tidak masuk pada akal siapa? Karena dalam berbagai masalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di hadapan syariat itu memang harus menunjukkan ketundukan kita, bukan malah mengedepankan akal yang nanti kalau seandainya memang kita mengedepankan itu membuat kita jadi bisa menolak ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat hanya karena tidak sesuai dengan akal. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hukumnya atau oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, maka kewajiban kita adalah untuk menerimanya. Setelah itu barulah bisa difungsikan akal untuk memahami hukum. Maka akal bukan untuk menetapkan hukum. Tidak ada hukum yang ditetapkan oleh akal. Hukum mesti ditetapkan oleh syariat. Akal itu berfungsi adalah untuk memahami hukum. Ketika Allah menetapkan haramnya riba itu bukan oleh akal, itu oleh syariat. Akal berfungsi nanti kenapa riba itu diharamkan. Muncullah analisa. Ketika Allah menetapkan haramnya judi, haramnya mabuk-mabukan, haram itu hukum. Dan yang menetapkan adalah syariat. Setelah itu nanti barulah akal mencoba untuk menganalisa, oh rupanya ternyata judi dan mabuk-mabukan itu akan mendatangkan mudarat bagi kehidupan umat manusia. Hanya akan melahirkan pertikaian demi pertikaian. Oh wajarlah Allah mengharamkan. Sampai disitulah fungsi akal. Jangan nanti untuk memikirkan sesuatu lalu ditolak karena tidak masuk akal. Banyak hal-hal nanti kalau secara akal zahir barangkali bisa menolaknya. Masa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam Ramadan? Bukankah dokter mengatakan kita harus minum sehari itu harus 2 liter? Kan dokter bilang begitu. Jangan kurang dalam sehari itu minum, jangan kurang dari 2 liter. Sekarang tidak boleh minum tidak boleh, makan tidak boleh. Kalau dibawa kepada akal, ini tidak nyambung nih. Tapi karena Allah yang menetapkan, maka akal harus menerima. Oleh karena itu akal harus tunduk. Ketika ada hal-hal yang tak tercerna oleh akal, jangan dianggap itu tidak masuk akal lalu kemudian ditolak. Tapi terimalah itu, cuma mungkin akal belum mampu untuk menganalisa. Dulu kan ketika peristiwa Isra kan Abu Jahal kan menolak itu kan. Abu Jahal karena dia mengira itu tidak masuk akal ya. Tapi Abu Bakar menerima. Masuk akal Abu Bakar kan. Oleh karena itu kalau ada penolakan karena tidak masuk akal, itu akal siapa dulu gitu? Akal Abu Jahal atau akal Abu Bakar? Kalau akal Abu Jahal yang dipakai, banyak sekali nanti hal-hal yang tidak masuk akal dalam syariat ini. Tapi kalau akalnya Abu Bakar yang dipakai, maka Abu Bakar siap menerima karena akalnya selalu tunduk kepada syariat. Sekira seperti itu. Ini akan ada penjabaran nanti seputar pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz nanti. Itu seputar analisa otak saja Ustadz. Nanti akan berlanjut nanti pertanyaannya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa
tidak semua perkara agama ini harus sedikit tidak masuk akal, karena akal siapa dulu yang harus ditimbang, Ustaz ya. Karena yang tunduk kepada syariat Allah itulah akal yang sebenarnya yang harus diterima. Tetapi ada yang mengatakan, Ustaz, bahwa setiap perkara dalam syariat kan ada yang dikatakan bahwa kajian agama ini atau kajian syariat ini kan adalah kajian ilmiah, Ustaz. Seharusnya bisa diterima oleh akal. Itu menjadi alasan bagi mereka yang mengagung-agungkan otak ini, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz? Mengagung-agungkan akal atau otak di hadapan syariat. Sekali lagi kita mengatakan akal itu sangat penting. Tentu saja Islam sangat menghargai akal. Tetapi tidak boleh akal dikedepankan atau lebih didahulukan daripada syariat, daripada ketentuan syariat. Akal wajib tunduk kepada syariat. Kita sudah sering memberikan perumpamaan itu kan. Syariat itu bagaikan cahaya matahari, sedangkan akal itu adalah bagaikan cahaya lilin. Nggak mungkin cahaya lilin akan bisa mengalahkan cahaya matahari. Ketika di malam hari matahari tidak terbit, matahari sudah terbenam, maka datanglah gelap. Saat ada kegelapan itu pakailah lilin itu. Tapi betapa bodohnya seseorang yang mengandalkan cahaya lilin di siang hari. Matahari terbit lalu kemudian ia andalkan lilinnya untuk menerangi kehidupan dia. Ini tentu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Maka hargailah akal itu, tapi tidak boleh dia mengalahkan syariat. Tadi sudah kita contohkan dan akan banyak, tentu saja nanti akan kita menemukan banyak sekali contoh. Ada hal-hal yang mungkin tidak dilogikakan. Kalau dilogikakan juga barangkali kita akan salah. Dalam persoalan ibadah, ketentuan-ketentuan ibadah umpamanya kan, yang berhubungan dengan angka-angka dalam persoalan ibadah, itu aturan Allah. Kenapa kalau seandainya wanita yang meninggal suaminya itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya itu iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Sedangkan perempuan yang monopaus, perempuan yang sudah tidak lagi mengalami masa haid, iddahnya adalah 3 bulan. Ini 3 bulan, ini 3 kali suci, ini 4 bulan 10 hari, pakai 10 hari lagi. Dari mana ini? Dari mana ini? Apa mau kita coba akal-akali? Mau kita coba logikakan? Kenapa zuhur itu 4 rakaat sementara subuh 2 rakaat? Kalau kita bawa pada akal kita, logika kita, yang pantas itu subuh 4 rakaat karena kita lagi fresh, kita lagi segar-segarnya, baru bangun pagi, mandi, kemudian sholat. Sementara zuhur itu saat waktu sibuk, lapar lagi. Tapi kenapa zuhur jadi 4 sementara subuh hanya 2 gitu. Ini hal-hal yang begini mau dicoba juga dicarikan logika. Kalaupun ada yang mencoba menganalisa silahkan saja, tapi itu sifatnya istihadi. Jangan sampai nanti analisa akal pada hal-hal yang seperti ini, membuat dia nanti menyalahkan syariat. Pasti dia akan salah. Ada banyak hal dalam hukum-hukum dan ketentuan agama Islam yang memang masuk akal, sangat logis. Contoh, zakat pertanian itu dibedakan pengeluarannya antara yang tak ada hujan dengan yang berbiaya. Kalau ada pertanian, umpamanya kebun korma atau sawah padi gitu. Kalau seandainya dia tak ada hujan, hanya mengharapkan air hujan yang turun dari langit tanpa biaya, itu zakatnya 10%. Tapi kalau seandainya dia berbiaya, mengeluarkan biaya dalam menghasilkan sampai panen itu, maka zakatnya cuma 5%. Itu sangat logis sekali. Kenapa ini 10%? Karena dia tidak berbiaya. Hanya menerima begitu saja. Kenapa ini 5%? Karena sudah habis biaya-biaya untuk pengurusan, pengaturan, pembersihan dan segala macamnya sampai akhirnya dia dipanen. Nah, jadi hal-hal hukum dalam ketentuan hukum dalam Islam itu banyak sekali hal-hal yang memang logis dan nyambung kalau kita pakai akal kita, tetapi ada nanti hal-hal yang memang
kita mesti tunduk. Kita tidak bisa mengedepankan akal kita. Kalau seandainya kita kedepankan akal kita, maka kita pasti akan salah. Itu dalam persoalan ibadah. Belum nanti dalam persoalan akidah, persoalan iman yang memang akal harus tunduk pada ketentuan iman kan. Iman itu kan harus dipercaya. Berarti kita harus mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Beriman dulu, percaya dulu, baru nanti dicoba untuk memahaminya dengan akal. Tapi kalau analisa yang dikedepankan lalu percaya, akan banyak nanti orang yang jangan-jangan pada akhirnya dia tidak jadi beriman, tidak jadi percaya, karena tidak nyambung dengan otak atau dengan logika yang dia punya. Barangkali dari penjelasan Ustaz tadi bisa juga ada mungkin hal-hal yang bisa dibuktikan dengan akal atau secara ilmiah setelah dilakukan penelitian terhadap syariat Allah ini, dan ada juga barangkali memang akal tidak sampai untuk menembus di sana, dan jangan diakal-akali Ustaz ya, karena nanti akan KO jadinya. terkontaminasi otaknya dan dia KO sendiri. Ini berikutnya Ustaz, masih otaknya yang berbicara atau akalnya yang berbicara. Ini Ustaz, Rasulullah SAW kan diberikan mukjizat itu jawami'ul kalim, kalim. Ini kata-kata singkat, padat, tapi mengandung makna yang dalam atau banyak yang bisa diartikan dari sana. Tetapi mukjizat Rasul ini kan untuk memahamkan semua umat atau sahabat-sahabat beliau waktu itu dari perkataan beliau yang ada terkandung maksud di sana. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya menurunkan Al-Quran dengan ada ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya Ustaz, atau ayat-ayat mutasyabihat? Ini malah jadi rancu. Kenapa Allah tidak memahamkan saja, justru Rasul diberi mukjizat yang bisa memahamkan semua umatnya? Ini kontradiktif katanya Ustaz. Nah, sebenarnya itu tidak kontradiktif. Tidak ada yang kontra antara ayat dengan hadis Nabi yang sahih, atau antara ayat dengan ayat itu tidak ada yang bertentangan. Allah sendiri yang bilang, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ini ya datang dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, pasti akan ditemukan banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Kalau datang dari selain Allah. Tapi Quran adalah datang dari selain Allah. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ mustahil akan terjadi ikhtilaf di dalam Al-Quran antara ayat dengan ayat. Oh, kan ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Tinggal kita mengembalikannya bagaimana cara untuk memahami ayat-ayat tersebut oleh para ulama dulu, para ulama salaf, bagaimana Rasul memahaminya, bagaimana para sahabat memahaminya. Kan ada ayat itu kan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah yang menurunkan ayat kepada kamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, hunna ummul kitab. Muhkamat itu ummul kitab. Itu yang paling banyak, yang dominan itu adalah yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Ada sebagian yang lain itu adalah masuk dalam kategori mutasyabihat. Yang muhkamat ini ummul kitab. Ummu itu apa? Ummu itu secara bahasa kita ibu. Ibu itu kan tempat mengadu, tempat kembali, tempat kita curhat. Jadi kalau seandainya dikatakan muhkamat itu ummul kitab, muhkamat itu harus tempat kembali. Maka ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, lalu ada ayat-ayat muhkamat, maka ayat mutasyabihat ini harus dikembalikan kepada muhkamat, karena muhkamat adalah ummul kitab. Begitu cara para ulama dulu. Jangan dicoba-coba mendalami mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada kecenderungan untuk menyimpang, menyeleweng. Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mencari-cari itu ayat-ayat mutasyabihat, mencoba untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha'al fitnah, mengharapkan adanya fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih,
dan mencari-cari mengharapkan takwilnya, mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara tidak ada yang tahu takwilnya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hanyalah Allah, maka kita harus mengembalikan mutasabih ini kepada muhkamat. Mutasabihat itu kan kalau dari segi definisi, kalau muhkamat itu kan wadihul makna. Maknanya sudah jelas, la yahtamil. Dia tidak punya kemungkinan lagi makna yang lain. Qul huwallahu ahad itu muhkamat itu la yahtamilu maknan akhar. Dia tidak punya kemungkinan dimaknai dengan makna yang lain. Sementara yang mutasyabih itu ada kemungkinan dimaknai dengan yang lain. Ada yang tahu, sebagian tidak, bahkan ada sebagian yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti hakikat dan kaifiyah, sifat-sifat Allah itu hanya Allah yang tahu. Hakikatnya seperti apa, kaifiyahnya, caranya seperti apa, af'alnya Allah itu seperti apa. Seperti apanya itu bukan domain kita, itu bukan lagi tugas kita. Tapi itu hanya Allah yang tahu. Kita barangkali hanya sekedar memahami apa yang dipahami secara zahir dari ayat. Maka para ulama dulu ketika menemukan ayat-ayat yang seperti itu, imroruha ala zahiriha, membawa ayat itu kepada zahirnya, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Itu diantara bentuk mutasyabihat. Sebagian di antara ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat juga ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak. Ketika dikembalikan nanti kepada yang muhkam itu, maka tidak akan ada lagi pertentangan. Jangan seperti orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu lebih mengedepankan mutasyabihnya daripada muhkam. Umpama ketika mereka bicara tentang Isa, annahu ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa itu adalah ruh Allah wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yang dihembuskan ke dalam rahimnya Maryam. Ketika dikatakan ruhullah, orang Nasrani mengambil ruhullah ini, padahal harus dipahami ini sebagai mutasyabih. Tidak mungkin Isa sebagai ruhullah seperti yang dipahami oleh mereka. Apa maksud ruhullah ini? Karena dalam ayat lain, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya Isa itu sama dengan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Berarti ruhullah itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah, bukan ruhnya Allah. Jadi kebiasaan mengedepankan mutasyabih seperti itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Ketika dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami itu kan biasanya banyak bahasa kami. Nahnu wa nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang mati. Kami lagi di situ. Orang-orang Nasrani memahami kami itu banyak. Maka bagi mereka Tuhan itu 3. Kenapa banyak? Padahal yang muhkamat ini, yang mutasyabihat ini harus dibawa kepada ayat muhkamat. Apa muhkamatnya? Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Maka nahnu di sini bukan banyak. Allah itu hanya satu. Karena yang muhkamatnya adalah wa ilahukum ilahu wahid. Maka metode ulama salaf dulu mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkam. Dengan demikian nanti akan selesailah maknanya tadi itu, tidak ada lagi sesuatu yang dianggap bertentangan. Ini nanti penting dalam persoalan dalam persoalan ayat-ayat khabariyah yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah atau zat Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Umpamanya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ayat ini kan bercerita tentang perdamaian kan, tentang perdamaian itu kan biasanya memang kalau sesama manusia itu biasanya dengan berjabat tangan. Dan Allah katakan tangan Allah berada di atas tangan
tangan mereka. Ada di situ kata tangan yang dinisbatkan atau diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada tangan. Dianggap ini sebagai mutasyabihat. Oke, anggap sebagai mutasyabihat. Hakikatnya Allah yang tahu. Tapi arti tangannya, arti secara zahir pada lafaz kita harus tahu. Tidak mungkin itu tidak diketahui. Tidak mungkin Allah mengkhitab hambanya dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Berapa banyak masalah akidah kalau nanti dianggap tidak dipahami maknanya sama sekali, berarti Allah mengkhitab dengan sesuatu yang tidak dipahami, seolah-olah sia-sia jadinya Quran. Bahasa sandi. Bahasa sandi seolah-olah tidak dipahami, rumus-rumus yang tidak dipahami kan. Pahami seperti itu, tapi bawa nanti kepada hukum muhkamat. Apa muhkamatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah ada yang serupa dengan Allah. Oh, berarti tangan hanya Allah yang tahu hakikat tangan itu. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak boleh ditamsilkan, ditasbihkan, ditaktilkan, ditahrif, enggak boleh diselewengkan, enggak boleh ditolak, enggak boleh pula diserupakan, karena yang tahu hanyalah Allah. Ada tangan, iya, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un itu mestilah dijadikan sebagai alasan untuk menerima semua sifat yang disampaikan oleh Allah untuk diri dia atau oleh Nabi berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau ditakwil berarti mencoba-coba untuk mentakwil. Berdasarkan ayat tadi itu, yang berupaya untuk mentakwil adalah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, ada kecenderungan untuk menyimpang, untuk dalal, untuk kesesatan, untuk tahrif, untuk menyelewengkan. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Percuma, sia-sia kita untuk mencoba-coba untuk mentakwilkan. Kenapa demikian? Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, oleh karena itu metode dalam memahami mutasyabih itu masih dikembalikan kepada muhkamat, karena muhkamat adalah ummul kitab. Ummu itu tempat kembali. Setua apapun orang, kalau dalam keadaan sulit, yang dibilangnya ondek mak katanya. Nah, dia bilang ondek ya, ondek mak. Maknya yang dia. Karena memang itu ummu, sesuatu yang lengket di hati kita dan selalu tempat kembali. Maka jadikan itu, kembalikan saja yang mutasyabih kepada yang muhkam. Maka tidak akan ada satupun yang bertentangan. Sekarang ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam atau berada di atas aras. Tiba-tiba ada ayat yang lain pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Bertentangankah? Tidak. Tidak ada yang bertentangan di situ. Kalau dipahami secara benar sebagaimana yang dipahami dulu oleh ulama salaf. Ini salaf yang asli, ini bukan yang ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak yang ngaku-ngaku tapi mereka jauh dari apa yang dipahami oleh generasi salaf dulu. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu hubungannya dengan zat. Sedangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah, ilmunya, pendengarannya. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan wa huwa ma'akum itu selalu nanti diawali dengan ya'lamu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk dan apa yang keluar dari bumi. Berarti setelah itu baru dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti yang bersama itu bukan zat tetapi adalah sifat Allah, dan sifat itu di situ adalah mengetahui. Wallahu bima ta'maluna basir. Kan ujungnya itu wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Berarti melihatnya itu. Sehingga tidak ada tempat di mana kita tidak dilihat oleh Allah. Penglihatan Allah selalu ada bersama kita. Jangan berani-berani berbuat dosa dengan keyakinan bahwa Allah tidak melihat kita dalam di saat berbuat dosa itu. Nah, beginilah saya kira cara yang tepat
Dan begitulah dulu para ulama salaf memahami ayat-ayat yang mutasyabih, sehingga tidak ada yang mereka tolak. Kalau seandainya ditakwilkan, ujung-ujungnya pasti menolak. Oh ini ndak tangan, oh ini ndak wajah, oh ini ndak istiwa, berarti menolak. Padahal Nabi tidak menolak. Mana yang lebih berani dalam persoalan ini? Kita menolak apa yang ditetapkan Allah untuk diri dia, atau seharusnya kita harus menerima, tetapi menyerahkannya hakikat dan kaifiyahnya kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu. Ini sekira seperti itu. Ini Masya Allah Ustaz, kalau perkara otak sudah didahulukan, emang banyak yang hal-hal yang di luar nalar juga sebenarnya yang dianalisa oleh para pengagung akal ini Ustaz. Berikutnya Ustaz, dari penyampaian antum tadi, ada analisa dari mereka ini yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada hukum nasak dan mansukh Ustaz. Ada yang sudah didiskualifikasi lah istilahnya untuk hukum-hukum syariat, ada juga yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dianalisa oleh mereka bahwa Allah itu tidak punya pendirian Ustaz. Maksudnya pelin-pelan. Kenapa tidak sekaligus saja ditetapkan hukum? Karena Allah Maha mengetahui dari ciptaannya, dari mulai diciptakan sampai akhir zaman atau sampai akhir kiamat nanti. Kenapa tidak sekaligus saja? Kenapa harus ada hukum yang harus direvisi, harus ada pokoknya segala macam yang mereka kemukakan dengan kesimpulan bahwa Allah itu tidak mempunyai komitmen atau Allah itu pelin-pelan. Ini seperti apa Ustaz? Bahasa seperti tadi itu bahasa yang sangat tidak beradab. Baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahasa orang-orang yang otaknya betul-betul sudah terkontaminasi. Memang KO. Memang KO betul dia dalam persoalan ini. Menganggap Allah tidak berpendirian, pelin-pelan, kok ada nasikh mansukh, dulu ditetapkan sekarang dihapus. Jangan-jangan Allah salah dulu dalam menetapkan hukum lalu kemudian dihapus. Adanya nasikh mansukh itu justru karena kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya dalam segala hal. Tidak ada istilah masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang bagi Allah. Karena Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi nanti Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi sekarang Allah juga sudah tahu. Karena kesempurnaan ilmu itulah adanya nasikh mansukh dalam hukum. Karena Allah tahu bahwa pada saat itu inilah hukum yang paling cocok untuk mereka. Nanti pada saatnya, pada waktunya, hukum ini tidak lagi pas untuk mereka, sehingga perlu diganti dengan hukum yang lain. Dan disampaikanlah hukum itu oleh Rasulullah SAW. Contoh umpama persoalan nasikh mansukh, masalah ziarah kubur, dulu dilarang. Kata Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Ala, tapi sekarang ingatlah, ala fazuruha. Sekarang sudah ziarahlah. Kenapa dulu dilarang, sekarang boleh? Sangat logis sekali. Dia kalau dia menggunakan akalnya secara benar, itu sebenarnya dia tidak akan sampai mengungkapkan kata-kata seperti yang tadi. Di awal-awal keislaman, mereka yang baru-baru masuk Islam itu masih berpengaruh besar dalam pikiran dia tradisi dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Terhadap kuburan itu mereka seperti apa gitu kan, menangis dan lain sebagainya. Kalau mereka dibolehkan untuk berziarah pada saat itu, jangan-jangan berpengaruh pada kekuatan iman mereka dan mengingat kembali kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nah, ketika iman mereka sudah kuat, maka Rasul kembali membolehkan, karena apa yang dikhawatirkan dulu tidak lagi ada pada masa itu, maka dinasahlah hukum tersebut. Kan sangat logis sekali. Di kehidupan keseharian kita saja, kalau ada orang yang berada di rumah sakit, yang sedang sakit, itu nasi yang diberikan ke orang yang sedang sakit itu persis kayak bubur. Lalu nanti setelah sehat mau kasih bubur juga.
Kan enggak kan? Yang kemarin itu kok kasih lembek begitu, kok dikasih nasi yang lembut, lain sebagainya. Karena memang dia sedang dalam keadaan sakit. Tak mungkin dibilang dokternya pelin plan. Enggak mungkin kita bilang, oh ini dokter nih pelin plan nih. Sekarang enggak boleh nasi agak-agak keras sedikit, kemarin kok nasi yang lembut-lembut. Ini kan dalam keseharian kita. Masa bayi baru lahir mau dikasih goreng ayam, daging kambing? Nah. Enggak kan? Ada saatnya. Oh ini Promina, ini susu, ini yang lembut, inilah untuk saat dia. Nanti tidak lagi seperti itu. Jadi kalau dalam kehidupan keseharian kita ada seperti itu, berarti memang karena ada sesuatu pertimbangan. Dan itu bukan karena pelin-pelan. Jadi jangan sekali-kali mengucapkan kata yang tadi itu ungkapan yang sangat tidak beradab. Adanya nasih dan mansuh itu justru menunjukkan kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum. Bahkan ada di antara hukum yang juga tadrijiyah. Tadrijiyah itu beransur-ansur. Itu khamar itu bukan turunnya sekaligus itu keharamannya itu. Itu beransur-ansur. Dikatakan khamar itu ada mudaratnya, tapi wa manafi'u linnas, tapi masih ada juga manfaatnya. Sudah diingatkan ada mudaratnya meskipun ada manfaatnya. Belum dihukumkan haram secara total. Baru nanti yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau dalam keadaan mabuk. Maka ketika dekat-dekat mau sholat, tidak ada satupun yang mabuk. Seolah-olah haramnya pada saat mendekati sholat. Kalau jauh-jauh menjelang sholat, seolah-olah boleh. Belum secara sempurna kan. Nanti pada bagian akhirnya barulah dikatakan itu innahu min amali syaitan fajtanibu. Itu adalah perbuatan syaitan, maka tinggalkan. Oleh karena itu hal-hal yang seperti itu karena kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah karena pelin-pelan atau tidak berpendirian. Mudah-mudahan ini pengagung akal ini tidak menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa tidak beradabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya maka jangan biarkan otak itu terkontaminasi lebih jauh gitu. Nah. Semakin terkontaminasi maka akan semakin rusak otaknya dan semakin nggak mampu lagi memandang syariat ini secara benar. Baik. Berikutnya Ustaz, di negeri kita ini memang paradok Ustaz, berlawanan. Karena orang-orang yang mempercayai bahwa seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa Allah di atas, kemudian Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu dianggap otaknya mengalami disfungsi Ustaz, atau tidak berfungsi secara baik, atau boleh dikatakan terkontaminasi. Sementara di lain sisi, orang-orang yang percaya kepada wali majdub, atau ada wali yang gila, atau ada yang bisa terbang dan segala macamnya, menyembah kuburan dan segala macam, itu adalah dianggap otaknya dipakai secara bagus karena menerima dengan apa yang ada gitu Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Mana ini dicerminkan itulah yang benar Ustaz, itulah yang memakai otak Ustaz. Itu ciri-ciri dari otak yang terkontaminasi juga. Untuk hal-hal yang sudah pasti benar, mereka meragukan. Nah, Al-Quran kan pasti benar. Allah ketika memberitahukan tentang diri dia seperti apa, itu pasti benar. Tapi mereka mencoba untuk meragukan. Nah sementara hal-hal yang lain yang gak jelas kebenarannya, mereka sulit untuk meragukan. Wali gila lah, apa segala macam lah, wali terbang lah, dan segala macam. Itu tanpa mencoba untuk meragukan sedikit pun. Padahal datang dari orang yang entah berbohong, entah apa dasar dia ucapkan. Kenapa untuk sesuatu yang sudah pasti benar Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih itu pasti benar, harus malah diutak-atik kebenarannya? Sementara di satu sisi ada cerita-cerita, ada dongeng-dongeng yang disampaikan, tapi mereka manut-manut aja mendengarkan apa yang disampaikan oleh kiai-kiai itu, oleh para sufi itu. Mereka menyampaikan sesuatu yang sangat tidak logis. Apa contohnya? Tiba-tiba ia ketemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terbangun, atau Rasul menghampiri dia,
atau dalam bermajelis dia sedang menyampaikan salawat tiba-tiba hadir roh Rasul di situ. Ya. Apa kebenaran, bukti kebenarannya mana? Oh, kalian semua tidak bisa melihatnya karena makomnya belum sampai. Yang hanya bisa melihat adalah dia. Berarti hanya dia yang bisa untuk melihat seperti itu. Padahal kalau dikembalikan kepada dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang sahih, mustahil itu terjadi karena kemungkinannya hanya ada dalam mimpi, dan itu pun kalau seandainya memang sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada Syama'il Muhammadiyah. Karena ada juga orang yang ngaku-ngaku bermimpi ketemu Nabi, katanya Nabi itu rambutnya putih semua katanya. Padahal dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan bahwa rambut Nabi itu adalah hitam. Hanya beberapa lembar saja yang berubah menjadi warna putih. Berarti bertentangan dengan sifat-sifat yang sebenarnya yang ada dalam riwayat. Nah, jadi jangan sampai terkontaminasi seperti itu otaknya itu. Yang jelas-jelas benar terima. Yang ini nih justru cerdas sikit kenapa gitu. Kok tiba-tiba menerima aja cerita-cerita bohong seperti itu. Dan banyak terjadi. Dalam ayat-ayat sifat seperti tadi itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini pasti benar ini. Allah yang menyampaikan. Tapi mereka mencoba untuk menganalisa, Ustaz. Ini kenapa bisa Nah, cuma ada seorang penyair namanya Al-Akhtal. Nah, Al-Akhtal itu menggunakan kata istawa untuk arti istaula. Apa kata Akhtal dalam syairnya? Qad istawa Bishr 'alal Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Istawa Bishr 'alal Iraq. Bishr itu istawa 'alal Iraq, menguasai Irak. Min ghairi damin wasayfin miraqi, tanpa ada pertumpahan darah dan tanpa angkat senjata, tanpa pakai pedang. Kenapa ungkapan syair ini yang diterima mentah-mentah sementara ayat ditolak? Oh, ini ayat ini ndak istawa nih. Istawa ini adalah apa yang dikatakan oleh Bishr ini, di mana artinya adalah istaula. Seharusnya Bishr ini yang harus dianalisa ungkapan dia. Kenapa dia pakai istawa di situ? Oh, untuk Bishr Iraqi itu alal Irak benar karena hubungannya dengan menguasai. Karena menguasai itu, istaula itu biasanya adalah merebut sesuatu sebelumnya dia tidak menguasainya, lalu direbut dan ia berhasil menguasai. Itu istaula. Irak itu ada pada kekuasaan yang lain, tapi berhasil direbut oleh Bishr, maka jadilah istawa. Istawa di situ artinya istaula. Betul untuk dia, tapi untuk Allah tidak bisa. Karena Allah tidak pernah merebut arsy. Allah tidak pernah merebut sebelumnya arsy tidak dikuasainya, lalu kemudian dia kuasai. Itu akan salah besar dalam mengartikan istawa alal arsy itu dengan istaula. Tidak mungkin. Bahkan dulu juga dalam diktat juga sudah pernah kita sampaikan, memaknai istawa dengan istaula itu menghilangkan keistimewaan arsy. Karena arsy itu punya keistimewaan sendiri. Dan Allah punya sifat af'alnya di situ. Ayat-ayat khabariyah bercerita tentang af'alnya Allah dengan istawa 'alal arsy. Ini satu sifat yang harus kita yakini. Dan itu bukan istaula artinya. Istawa, benar-benar istawa. Cuma kaifiyahnya, hakikatnya seperti apa, wallahu a'lam. Allah yang tahu. Itulah sebabnya Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Apa ma'lum di sini? Ada yang bilang begini, ma'lum di situ adalah ma'lum adanya dalam Al-Qur'an. Masa perlu lagi dikatakan bahwa itu ma'lum ada dalam Al-Qur'an? Ini menghina Imam Malik ini kalau begitu. Itu tahsilul hasil. Sesuatu yang tak perlu lagi disampaikan. Maka ma'lum di situ istiwa semua orang paham dengan kata istiwa itu apa.
Tapi kaifiyahnya, hakikatnya al-kaifu majhul. Kaifnya itu majhul. Itu hanya Allah yang tahu. Inilah diantara kalau memang tadi mau dianggap mutasyabihat, jadikan mutasyabihat, tapi itu hakikatnya hanya Allah yang tahu, yang tak perlu untuk kita takwilkan, terima. Dan begitulah dulu Rasul dan para sahabatnya. Karena memang tidak ditemukan ada pentakwilan untuk ayat itu yang datang dari Rasulullah atau dari para sahabat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin paradok ini perlu dibalikkan lagi Ustaz ya. Yang benarnya adalah seperti itu, bukan yang malah sebaliknya menerima hal-hal yang bersifat dongeng, cerita yang luar biasa mungkin bagi sebagian orang atau sebagian banyak orang, khususnya masyarakat kita yang memang sangat doyan sekali dengan hal-hal seperti ini Ustaz. Berikutnya Ustaz, apakah katanya kita termasuk tidak menghormati nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu, dengan menerima mentah-mentah dengan menganalisa kembali hal-hal yang sudah memang menjadi tradisi atau kebudayaan kita dalam menjalankan syariat Allah ini Ustaz. Mungkin seperti ada di sebagian daerah kita yang melakukan ziarah kuburnya dengan tradisi yang memang sebenarnya melanggar dari aturan Allah. Itu perlu dianalisa kembali atau perlu belajar kembali, tetapi dianggap itu tidak menghormati leluhur atau nenek moyang Ustaz. Karena memang seperti ini yang kami dapat dari dulu, memang seperti ini yang diajarkan dari dulu. Ini dari analisa otak mereka lagi Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Iya, yang diikuti itu yang benar dan lurus. Yang diikuti adalah yang benar dan yang lurus. Kalau nenek moyang kita dulu makan ular, kita mau makan ular juga. Kalau nenek moyang kita dulu begini dan ternyata itu menyimpang, apa kita harus seperti itu juga? Yang diikuti itu adalah yang benar dan yang lurus. Kalau mengikuti semua dengan alasan inilah yang dulu ma wajadna alaihi aba'ana, yang kami temukan dulu pada orang-orang tua kami, itu sama saja dengan orang-orang jahiliyah. Alasan orang jahiliyah dalam menyembah patung-patung dan berhala itu ya inilah dulu yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Kami tidak menyembah mereka. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya sekadar kami jadikan itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah alasan mereka, karena itulah yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Al-Quran sendiri yang sudah menyatakan alasan itu tidak bisa diterima. Ketika nenek moyang mereka berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang yang kalau otaknya belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka dia akan begitu tunduk untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, dia akan pertahankan alasan tadi itu. Oh, ini kan sudah mendarah daging. Oh, ini kan sudah begini, begitu, beginilah dulu nenek moyang kita berbuat. Agama bukan berdasarkan kepada nenek moyang. Kebenaran juga tidak berdasarkan kepada apa yang kita dapatkan dari nenek moyang kita dulu. Tetapi kebenaran itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi boleh dikatakan ini memang untuk antum semua yang menyimak kita di malam hari ini bukan berarti kita tidak menghargai leluhur kita Ustaz ya, atau menghargai nenek moyang kita. Memang belajar itu atau berilmu itu perlu untuk perkara syariat. Ini bukan apa yang sudah kita dapatkan dulu saja kita terima mentah-mentah. Karena kita memang sebagian besar Indonesia ini kita Islamnya dari awal Ustaz ya, dari ayah kemudian langsung Islam otomatis. Dan satu poin juga yang harus kita pahami baik-baik. Menjadi pendakwah pun, menjadi dai pun, bukanlah berarti kita dituntut untuk menyampaikan apa yang dulu sudah kita dapatkan, tanpa berupaya untuk merubah kalau seandainya ada yang keliru. Sehingga nanti kalau seandainya disampaikan sesuatu yang ternyata berbeda dengan yang apa yang sebelumnya, dan kita sudah tahu yang sebelumnya itu salah, sekarang kita belajar terus belajar, buat apa belajar kalau tidak ada perubahan? Apakah belajar itu tujuannya hanya untuk melanggengkan, meneruskan apa yang sudah ada? Teruskan yang baik, rubah yang salah, itu benar belajar.
Nah sekarang jadi da'i lah dia, seseorang jadi da'i. Apakah dituntut hanya menyampaikan, oh apa yang dulu didapatkan dari kecil, itulah dulu yang keyakinan nenek moyang kita, itulah dulu yang didapat oleh bapak-bapak kita, guru-guru kita. Tidakkah ada kemungkinan untuk dirubah kalau seandainya ada kekeliruan? Ini perlu diingat baik-baik. Kalau ternyata memang ada yang keliru, maka kewajiban para da'i hari ini untuk menyampaikan bahwa itu adalah salah. Oh kalau begitu kita menghukumkan orang dulu salah. Orang dulu sudah selesai hidupnya. Kewajiban sama Allah sudah selesai. Kalau memang itu sampai di situ pengetahuan mereka, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu yang dia dapatkan. Kita hari ini apakah ingin mengikutkan hal-hal yang masih melanjutkan sesuatu yang ternyata di situ ada kekeliruan? Karena ini kadang yang juga menjadi persoalan. Jadi dai itu biasa-biasa aja lah katanya. Sampaikan aja yang biasa-biasa, jangan bawa hal-hal yang baru. Ini bukan persoalan baru, barunya bagi orang yang belum mengetahui. Tapi ini masalah lama yang memang belum diketahui. Kita berikan contoh umpamanya. Dulu waktu kita di pondok-pondok, jarang sekali kita mendengarkan ada sutroh umpamanya dalam sholat. Khususnya saya lah. Padahal sutroh itu salah satu dari sunnah Nabi dalam melakukan ibadah sholat. Terlepas nanti hukumnya wajib atau tidak itu lain-lain masalah. Tapi ada satu sunnah namanya sutroh. Diminta untuk meletakkan sesuatu atau sholat tidak dalam ruang yang lapang tapi harus ada sutrah di depan. Sekarang tahulah kita bahwa ternyata sutrah itu adalah sebuah sunnah yang perlu untuk kita sampaikan. Boleh tidak kita menyampaikan itu? Bukan boleh lagi, harus disampaikan. Karena kita sudah tahu, ada hadisnya. Rasul kalau sholat kadang-kadang pedangnya yang ditancapkannya. Lalu dijadikan itu sebagai sutrah. Oh dia kan tidak wajib, kita sekarang tidak bicara hukum, tapi ada sunnah. Ingin tidak kita sempurna pahala kita? Semakin kita mengerjakan semua sunnah itu maka akan semakin besar pula pahalanya. Nah, jadi tidak mesti hanya menyampaikan apa yang dulu juga sudah disampaikan, tapi ketika ada hal-hal yang memang dulu mungkin tidak disampaikan, tapi sekarang kita tahu, maka sebagai seorang dai ingat dia punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Kalau ternyata memang itu adalah sebuah sunnah, ini dalilnya jelas, sahih dalilnya, maka sampaikan. Orang terima atau tidak terima itu lain persoalan. Hal gitu dalam berbagai masalah. Masalah akidah, masalah bagaimana syirik yang ada. Karena berbagai macam bentuk yang ternyata itu adalah syirik, tapi dianggap itu hal yang biasa-biasa saja. Apalagi bagi orang-orang yang jarang bicara tauhid. Apalagi kalau sering bicara tauhid dianggap pula itu adalah khawarij. Orang-orang yang kalau jarang bicara tauhid pasti mudah terjebak pada kesyirikan. Karena jarang bicara tauhid. Bahkan tauhid yang dia bicarakan hanya sebagai Allah sebagai khalik, Allah sebagai pemberi rezeki. Padahal itu hanya dalam persoalan rububiyah. Dan tauhid yang lebih asasi itu tidak cukup sampai di rububiyah saja, harus ada pada uluhiyah. Bagaimana berdoa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan coba-coba berdoa kepada selain Allah, jangan coba-coba membawa yang lain bersamaan dengan Allah dalam doanya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini syirik yang perlu untuk diingatkan bersama. Tapi ketika jarang bicara tauhid, maka akan mudah terjebak pada kesyirikan. Tengoklah banyak orang-orang yang sujud-sujud kepada kuburan. Asal ada kuburan keramat, sejauh apa dia akan cari kuburan yang dianggap keramat tadi itu. Buat apa lagi kalau bukan karena ada keyakinan bahwa berdoa di samping kubur mereka akan lebih diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada kuburan tidak jauh dari rumah dia, tidak pernah dia ziarah. Padahal ziarah kubur itu dianjurkan. Sunnah Nabi ziarah kubur itu. Tapi ingat, tujuannya semata-mata untuk mengambil iktibar, bukan untuk menjadikan orang yang di dalam kubur itu sebagai wasilah untuk menyampaikan atau dianggap nanti lebih cepat diterima oleh Allah ketika kita berdoa di samping
kuburan orang-orang yang dianggap kerabat. Ini persoalan akidah. Harus disampaikan. Ini bagian dari kesyirikan yang bisa merusak iman. Kenapa harus disampaikan? Agar nanti kita selamat di mahsyar. Karena orang-orang yang selamat di mahsyar itu orang-orang yang tidak tercampuri imannya dengan kesyirikan sedikit pun. Baik. Jadi boleh dikatakan pesan Ustaz tadi sebagai seorang dai, untuk antum yang barangkali sebagai dai itu jangan hanya mengambil slogan lanjutkan gitu Ustaz ya, tapi tanpa memilah dan memilih. Kalau kita sudah tahu ya sampaikan memang hal itu dulunya itu salah, setelah kita tahu itu yang benar Ustaz ya. Jadi slogannya lanjutkan, luruskan. Nah, ditambahkan luruskan Ustaz ya. Luruskan. Jadi jangan hanya lanjutkan. Baik, berikutnya Ustaz dari pengagung akal atau pengagung otak ini, sepertinya memang banyak yang KO Ustaz kalau memang menggunakan otak semata. Ini mereka mengatakan apakah agama Islam ini itu tidak menghargai atau tidak menghormati akal ini Ustaz, atau otak ini. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan sendiri firman Allah, afala ta'qilun katanya Ustaz. Apakah kamu tidak berpikir atau tidak menggunakan otak? Ini kan berarti sinyal bahwa otak itu harus difungsikan Ustaz katanya. Ini seperti apa Ustaz? Nah. Itu hanya ungkapan keluar dari orang-orang yang tidak mengerti. Islamlah yang sangat menghargai akal. Bahkan kalau kita bawa kepada kajian maqasidus syariah, akal itu salah satu dari daruriyatul khamsah. Nah. Islam ini turun untuk menjaga 5 hal pokok. Agama, jiwa, akal. Ditempatkan akal pada poin yang ketiga. Berarti akal ini daruriyatul khamsah. 5 hal pokok ini kalau rusak kehidupan kita, rusak akhirat kita. Maka tidak boleh kita melakukan sesuatu jika berakibat pada pengerusakan terhadap akal. Apa saja perbuatan kalau merusak akal maka menjadi terlarang. Narkoba, mabuk-mabukan itu bisa merusak otak kita, merusak saraf dan merusak akal kita. Dan itu adalah cara oleh Islam untuk menjaga akal. Bahkan akal itu adalah mahattatut taklif. Terminalnya pembebanan itu berangkatnya dari akal yang sehat. Nah. Kalau seandainya ada orang yang akalnya tidak sehat, tidak ada taklif. Maka tidak boleh dirusak akal ini. Karena kalau dirusak akal membuat kita menjadi keluar dari taklif. Orang gila dia tidak mukallaf. Orang sedang tidur tidak ada pembebanan hukum. Kenapa demikian? Karena akalnya sedang tidak berfungsi. Dia di luar kesadaran dia. Maka kesalahan yang terjadi pada saat tidur itu tidak dicatat. Apakah orang Nasrani kalau bermimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu bangun-bangun tiba-tiba jadi muslim? Enggak kan? Karena dia ucapkan bukan karena akal yang sadar. Apakah suami yang bermimpi menceraikan istriku, saat tidur mimpi dia, hei istriku kamu saya ceraikan, bangun-bangun apakah jatuh tolaknya? Enggak. Kata para ulama enggak, karena akal sedang tidak berfungsi. Jadi hanya orang yang tidak mengerti aja itu ketika dianggap Islam tidak menghargai akal. Ingat, pakai dalil lagi. pakai dalil lagi. Islamlah agama yang sangat menghargai akal. Sehingga apapun kalau akan berefek atau berpengaruh pada pengerusakan akal, maka Islam pasti akan melarangnya. Karena Islam memang menghargai akal. Cuma jangan sampai akal itu dominan dalam artian mengalahkan syariat. Nah, baik. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi dalilnya sebenarnya tidak tepat penempatannya Ustaz. Enggak tepat sama sekali. Tapi Ustaz, lebih kurang hampir 1 jam kita berbincang Ustaz mengenai KO ini. Jadi mudah-mudahan yang sudah kita jabarkan tadi itu bisa membuat para pengagung otak atau para pengagung akal ini menjadi KO Ustaz. Jadi memang otak yang sudah terkontaminasi memang aneh-aneh yang akan muncul. Dan memang di luar akal sehat itu sendiri atau fitrahnya akal itu sendiri. Mungkin terakhir Ustaz, nasihat antum Ustaz untuk kita semua ini harus apa dan bagaimana ini agar tidak KO yang sebenarnya atau tidak terkontaminasi otak kita ini Ustaz. Nah, ya kita jangan bangga dan mendewa-dewakan akal yang kita punya. Nah. Karena akal kita sangat lemah. Akal itu sendiri nggak ngerti dengan rahasia akal.
Jadi akal itu sendiri belum paham sampai hari ini rahasia dirinya sendiri. Lalu mau kita andalkan untuk melawan syariat. Maka akal kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan akal yang sehat, tapi jadikan akal itu untuk memahami, bukan untuk menghukumi. Karena hukum hanya ditetapkan oleh syariat, Al-Qur'an atau hadis Rasul. Apapun dalil-dalil yang lain. Karena ada juga orang kalau kita bilang begini, masa dalil cuma Quran dan hadis? Nah, apapun dalil yang lain, ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, saddu zari'ah, semua harus mengacu pada Quran dan sunnah. Kalau bertentangan, tolak yang ini. Maka hukum, sekali lagi, tidak ada hukum yang ditetapkan oleh akal. Hukum hanya ditetapkan oleh syariat, Al-Quran atau sunnah Rasul. Akal berfungsi adalah untuk memahami hukum. Mungkin kita sampai kepada alasan yang ternyata memang itu alasan penetapan hukum, mungkin tidak. Maka itu sifatnya ijtihadi. Kalau ijtihadi mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Jangan sampai akal kita terkontaminasi oleh berbagai macam bentuk hasutan-hasutan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan duniawi kita, sehingga akal kita andalkan untuk menentang syariat. Yang kita kedepankan adalah akal kita, dan kita membelakangi syariat-syariat yang ada. Yakinlah kita akan membahayakan kehidupan akhirat kita, dunia juga kita tidak akan dapatkan, sementara akhirat kita sudah pasti rusak dengan akal yang terkontaminasi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk perbincangan ataupun diskusi kita di malam hari ini. Podcast kita malam hari ini luar biasa sekali, mudah-mudahan besar manfaat yang bisa kita dapatkan dari judul yang kita berikan, KO ataupun otak yang terkontaminasi ini. Jadi antum jangan coba-coba untuk mengakali sesuatu pun dalam perkara syariat, pasti KO ujungnya Ustaz ya. Pasti KO, pasti akan terkontaminasi otak antum. Ingat closing statement dari Ustaz tadi bahwa akal itu fungsikan untuk memahami syariat, bukan untuk menetapkan hukum atau menghukumi sesuatu dalam perkara agama ini. Mudah-mudahan apa kita bahas di malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali bersama guru kita ini dengan tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.